You're listening to Maria Angelina, Lina Lin, Rizka Amalia, and V on K-Vibes. Jadi di segmen sebelumnya nih kita kan udah banyak bahas ngobrolin tentang beratnya jadi idol asing di Korea, dan sekarang nih kita mau fokus ke sisi yang lebih positif nih. Apa sih tips dan trik gitu nih biar bisa sukses merantau di sana? Ini tuh penting banget ya buat kamu dan untuk creative people nih yang punya mimpi jadi idol K-pop nih. Seperti Vanya dan Mavin dari Z-Girls dan Z-Boys, atau Dita Karang dari Secret Number nih. Jadi siap-siap nih, note nih creative people. Ya, siapin catatan nih creative people. Siapa tahu ada yang mau jadi idol nih. Benar-benar. Betul banget ya. Jadi idol tuh nggak cuma modal bakat dan keberanian. Ada banyak strategi yang harus disiapin. Kita bakal bahas poin-poin penting yang bisa jadi bekal buat mereka yang mau terjun ke dunia K-pop nih. Jadi siapkan note-nya dan pulpen atau pensil ya. Wah, siap-siap nih. Bisa tuh nih creative people. Oke nih ya, tanpa berlama-lama nih. Hal pertama yang paling penting tuh kamu tuh harus kembangin skill yang menonjol sih. Nah itu penting banget sih yang ini. Wah, benar. Kalau mau jadi idol tuh ya minimal punya satu aja bakat yang matang, entah itu kayak nyanyi, nari, ataupun kayak nge-rap gitu. Tapi juga jangan bimbang nih. Kalau kamu ngerasa belum punya nih, jangan khawatir ya creative people. Kalian tuh bisa ikut kelas vokal nih, kayak vokal, dance, atau acting juga. Nah, dengan begitu, kamu tuh bisa menemukan bakat terpendam kalian dan mengasahnya nih sampai mahir. Benar banget. Benar sih, dan setelah skill kalian matang nih, yang kedua tuh belajar bahasa. Ini pasti sih ya, dan budaya Korea juga secara intensif gitu belajarnya. Bahasa itu jadi investasi masa depan loh buat komunikasi sama agensi, produser, dan teman-teman sesama idol juga. Nggak cuma itu, pemahaman budaya dan etika juga penting banget ya creative people. Kalian akan lebih mudah nih berbaur dan dihormati kalau bisa memahami budaya di sana. Lagi pula nih, masa mau jadi idol K-pop tapi nggak bisa bahasa Korea gitu, ya nggak sih? Benar banget, benar. Bisa tuh ya, TV. Benar banget. Nah, yang ketiga nih, kamu harus banget jaga penampilan sih ya di creative people. Nah, nggak bisa dimungkiri nih ya, penampilan itu salah satu model utama di industri hiburan nih. Penampilan yang menarik tuh nggak cuma sebatas wajah aja nih, tapi juga ada fisik lain seperti badan, rambut, dan selera fashion juga tuh termasuk. Fashion yang bagus. Kayak semuanya harus rapi ya. Harus perfect gitu ya. Harus perfect, benar. Badan harus ramping. Nah, disiplin itu kayaknya udah jadi makanan sehari-hari ya. Makanya yang keempat nih, kamu harus siapin mental buat disiplin tinggi. Jadwal training yang itu tuh padat banget dari pagi sampai malam. Kamu harus siap jalanin latihan sepanjang hari dan juga diet ketat untuk yang punya tubuh yang ideal. Jadi, dorongan mental dari keluarga atau fans itu penting banget buat mereka tetap semangat. Jangan gampang menyerah. Benar banget nih Kaki. Dan selain itu juga nih, penting juga ya untuk memperluas koneksi melalui audisi dan akademi nih. Jadi itu creative people ataupun yang lainnya nih harus aktif ya mencari informasi audisi dari agensi-agensi besar nih seperti JYP, YG, SM atau HYB nih. Selain itu juga nih, kamu juga nih bisa masuk ke agensi lewat akademi ya, yang memang punya koneksi kuat nih sama agensi-agensi di Korea sana. Dan biasanya nih audisi di akademi itu tingkat persaingannya lebih rendah ya, jadi peluang buat jadi trainee itu sedikit lebih tinggi. Nah, memasuki tips yang terakhir nih, kelola kesehatan fisik dan mental dengan baik. Jadwal padat, latihan padat, dan tekanan agensi itu butuh tubuh yang fit dan mental yang kuat. Tidur cukup, pola makan seimbang, dan latihan rutin itu wajib ya. Selain itu, punya support system seperti psikolog atau keluarga itu penting banget tuh. Itu kayaknya poin utama sih ya. Paling penting sih. Jaga mental. Benar. Apalagi nih ya, saat kamu harus menghadapi hujatan rasis nih dari netizen Korea yang menganut paham Daniel Minjok gitu.
Jadi creative people intinya kalau mau jadi idol asing di Korea itu nggak cuma modal bakat dan keberanian aja nih, tapi juga harus punya strategi yang matang dan mental yang kuat nih, karena persaingan tuh dimulai dari fase train dan nggak semua tuh bisa debut. Jadi harus disiapin matang-matang. Bener ya, sih. Jadi Disiapin harus semuanya tuh. dari awal tuh harus udah siap banget ya creative people. Dan aku tuh setuju banget sih sama Kak Alina, karena gaji minimum untuk idol asing tuh juga harus jadi pertimbangan ya creative people. Benar-benar. Tapi kayak yang udah kita tahu nih, seperti yang udah kita tahu, banyak yang mencari kerjaan sampingan atau ganti kewarganegaraan gitu. Ini tuh menunjukkan kalau mereka tuh benar-benar totalitas gitu. Wah, betul banget tuh Kak Rizka. Udah totalitas banget nih harus ya untuk jadi idol Korea tuh. Jadi gimana nih creative people ya, setelah tahu semua tips dan triknya nih, creative people nih masih tertarik gak nih buat jadi idol K-pop? Oh, gimana nih? Atau malah Tapi lebih harus bersemangat ya. persiapan matang ya creative people. Annyeonghaseyo Yorobun, you are listening to K-Vibes on Millennials Radio.